dengan NIM 1813521030. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai banjirop. Banjirop merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjirop ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut, sehingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjirop ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjirop ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut, karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan. Maka air yang menggenangi karena banjirop ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang pada banjir-banjir biasanya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjirop ialah pemanasan global, pemanfaatan air tanah secara berlebihan, pembabatan hutan mangrove atau hutan bakau, keadaan topografi suatu wilayah, adanya fenomena penurunan muka tanah, perubahan penggunaan tanah rawa, situ, sawah, dan lain sebagainya, penyempitan bantaran sungai, membuang sampah di sungai, sistem drainase yang tidak terawat. Proses terjadinya banjirop ini biasanya terjadi karena air laut dapat mencapai daerah tersebut melalui saluran drainase, baik saluran drainase primer maupun drainase sekunder. Fenomena banjirop yang terjadi hampir di sepanjang tahun, baik terjadi di musim hujan maupun di musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan bukanlah faktor utama yang menyebabkan fenomena rop. Gravitasi bulan merupakan pembangkit utama pasang surut. Walaupun massa matahari jauh lebih besar dibandingkan massa bulan, namun karena jarak bulan yang jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari, maka gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar. Baik, perkenalkan, nama saya Arif, NIM 18135210004. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi ataupun penanganan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi resiko dan juga dampak dari bencana, terutama banjirop. Yang pertama, kita harus tetap mengikuti dan juga update mengenai informasi-informasi bencana alam yang ada di sekitar kita, terutama berita-berita ataupun update terbaru dari BMKG ataupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisik. Lain itu, kita juga harus tetap mengikuti berita-berita dan juga gejala-gejala yang timbul yang akan menyebabkan banjirop. Yang pertama itu seperti melihat cuaca dan juga gelombang yang ada di pesisir. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan tas siaga bencana. Bisa dilihat seperti ini. Dan apa aja sih yang harus ada dalam tas siaga bencana ini? Yang pertama tentu saja adalah pakaian. Pakaian untuk kita pakai sementara waktu untuk jaga nantinya bila pakaian kita kena air ataupun kotor dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah makanan berat ataupun makanan ringan yang dapat bertahan lama dan juga dapat dikonsumsi saat keadaan terdesak ya. Lalu ada dokumen-dokumen penting, dokumen pribadi, dokumen keluarga, ataupun dokumen-dokumen apapun yang dirasa penting dimasukkan ke dalam tas siaga. Selanjutnya adalah kotak pertolongan pertama. Ini digunakan untuk nantinya ketika kita mendapatkan luka ataupun belum ada bantuan dari
pemerintah, kita sudah bisa menggunakan pertolongan pertama yang kita bawa. Lalu kita membawa uang cash ya. Kita membawa uang cash untuk berjaga-jaga nantinya saat akan bertransaksi. Lalu kita membawa senter. Senter ini nantinya berguna untuk mencari jalan ketika kita terjebak di dalam sebuah bangunan yang gelap ataupun karena banjir rob, listrik pun padam, kita bisa mengandalkan dari senter ini. Kemudian ada radio portable. Radio ini nantinya akan menjadi pusat informasi bagi kita saat terjebak ataupun untuk mengetahui apakah di luar sana berita tentang bencana banjir ini sudah sedikit mereda, dan juga untuk menghindari terjadinya bencana susulan. Kemudian kita harus tetap sedia air minum dalam kemasan untuk dibawa dalam tas siaga bencana ini. Jangan lupa kita tetap membawa masker dan juga korek api. Dalam situasi pandemi seperti ini dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, nantinya saat tanda-tanda bencana itu akan terjadi, kita harus langsung membawa tas siaga tersebut. Pastikan tas siaga tersebut dibawa dan juga ditempatkan di tempat yang aman sebelum terjadinya bencana agar kita mudah untuk membawanya nanti. Mitigasi bencana yang dapat dilakukan saat terjadi banjir. Yang pertama, melihat info di media sosial ataupun di internet terkait dengan daerah yang terkena banjir. Yang kedua, segera hubungi instansi terkait tentang penanggulangan banjir atau pemerintah daerah. Yang ketiga, segera matikan aliran listrik yang ada di rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di daerah yang terkena banjir. Untuk mitigasi diri sendiri, yaitu pindahkan semua dokumen-dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan informasi tentang evakuasi, segera mengevakuasi diri ke daerah yang lebih tinggi dengan tidak melewati aliran atau saluran air yang dapat membawa arus banjir yang deras dan kuat sehingga dapat menyebabkan diri terseret. Selanjutnya yaitu gunakan tali saat melakukan evakuasi agar terhindar dari terseretnya arus air. Jika Anda berada di luar rumah atau berada di tempat yang terbuka saat terjadi banjir, segera mencari daerah yang lebih tinggi ataupun dataran tinggi. Lalu, jangan berenang saat terjadinya banjir. Jika dalam keadaan mendesak harus mengharuskan Anda berenang, Anda dapat berenang dengan menggunakan gaya punggung agar terhindar dari benturan benda-benda yang terbawa banjir dan dapat melihat daerah sekitar Anda. Lalu, segera mengungsi ke tempat yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Johannes Luman Tobing dengan NIM 18135211048. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan setelah banjir ROB usai. Baiklah, mungkin pada saat banjir ROB terjadi, Anda dan keluarga mengungsi. Nah, usai banjir, Anda mungkin berpikir untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, ikutilah langkah-langkah yang akan saya berikan ini. Yang pertama, jika Anda kembali ke rumah, jika keadaan sudah benar-benar aman. Selanjutnya, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Lihatlah situasi dengan seksama. Apakah mungkin akan ada terjadi banjir ROB susulan atau tidak. Selanjutnya, hal yang sangat penting untuk Anda lakukan, periksalah lingkungan yang sekitar rumah kalau ada bahaya yang tersembunyi. Kabel beraliran listrik yang tergenang air ini sangat berbahaya karena dapat terjadinya korsleting, dan ini juga akan membahayakan nyawa Anda. Dan ini juga sangat penting, periksalah gas yang biasa Anda gunakan memasak apakah mengalami kebocoran atau tidak. Lalu periksa juga apakah ada hewan yang masuk ke rumah Anda akibat terbawa oleh arus.
Dan jangan lupa juga sebelum membersihkan rumah menggunakan alas kaki seperti sepatu untuk menghindari kemungkinan adanya sampah-sampah yang tajam yang kemungkinan bisa melukai kaki Anda. Nah, setelah Anda mengikuti protokol yang saya sampaikan tadi, mulailah membersihkan rumah seperti membersihkan lumpur yang terbawa oleh arus akibat banjir. Selanjutnya, cucilah peralatan makan dan juga perlengkapan lainnya menggunakan sabun anti kuman. Dan selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah perhatikan kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Perkenalkan, nama saya Sahnas Putria Firmanila, NIM 18135210016. Saya Sahnas menginfokan bahwa terjadi banjir di Bali dengan ketinggian 4 meter. Harap warga Bali untuk mempersiapkan diri dengan membawa tas evakuasi, mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi, dan jangan lupa untuk cek akun BMKG, yaitu Instagram BMKG, untuk mengetahui update tentang banjir yang ada di Bali. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak 1 meter, memakai masker, dan cuci tangan dengan bersih. Sekian, terima kasih.